Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang obat saluran cerna dan saluran cerna itu sendiri. Sebentar. Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah dimulai dari mulut sampai ke anus. Jadi bukan cuma lambung saja. Nah, diingat ya, di sini dia pencernaan itu mulai dari mulut sampai anus. Jadi yang perlu diingat adalah sistem pencernaan kita itu ada dari mulut, masuk tenggorokan, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, ada hati, ada pankreas, kantung empedu, ada rektum, dan hingga ke anus. Jadi dia tidak hanya bekerja pada bagian lambung saja. Jadi sampai ke proses pengeluaran sisa-sisa makanan itu adalah namanya saluran cerna. Jadi kalau seandainya ditanyakan obat penyakit saluran cerna apa saja, itu adalah segala sesuatu obat yang berhubungan mulai dari lambung sampai ke anus. Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk pertama menerima makanan, kemudian mencerna makanan dan mengubahnya menjadi zat-zat gizi dan energi, kemudian menyerap zat-zat gizi ke aliran darah serta membuang sisa-sisa zat makanan tersebut. Jadi dia ada memiliki 4 fungsi. Pertama, menerima makanan itu melalui mulut, kemudian mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi itu mulai dari usus halus, usus besar, lambung, hati. Nah, sehingga kemudian setelah itu setelah dia mencerna, dia serap zat-zat gizi tersebut ke dalam aliran darah. Kemudian sisa-sisa dari penyerapan tersebut dia buang melalui anus. Nah, itu adalah namanya sistem pencernaan. Kemudian, nah ini secara keseluruhan itu adalah sistem pencernaan manusia hingga proses pengeluarannya melalui anus. Jangan sampai lupa ya. Nah, ini fungsinya: menerima makanan, memecahkan zat makanan menjadi zat-zat gizi, kemudian menyerapnya ke dalam aliran darah dan membuangnya dari yang zat-zat yang tidak dapat dicerna tersebut. Apa saja obat dari saluran cerna? Itu adalah obat anti ulkus peptik atau obat MAH, kemudian obat antispasmodik, obat digestan, obat laksatif, antiemetik, anti diare, kolagoga, dan hepatoprotektor. Jadi secara keseluruhan obat ini adalah obat saluran cerna. Jadi tidak hanya obat ulkus peptik saja atau obat lambung saja yang kalau yang terbayang sama kita kan saluran cerna itu hanya berkaitan pada lambung saja. Ternyata tidak. Dia berkaitan keseluruhan, mulai dari apapun yang terjadi pada bagian perut kita itu sudah termasuk dari saluran cerna. Mulai dari MAH, kemudian mual muntah, kemudian diare, susah BAB, hepatoprotektor, itu sudah termasuk dalam saluran cerna. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Obat saluran cerna, obat anti ulkus peptikum adalah obat yang berbentuk bulat dan oval, terjadi karena lapisan lambung dan usus 12 jari telah termakan oleh asam lambung atau getah pencernaan. Jadi ini obatnya ulkus peptikum itu ternyata adanya luka pada lambung yang terjadi akibat adanya lapisan usus 12 jari yang termakan oleh asam lambung dan getah pencernaan. Nah, pepsin ini biasanya kita juga kenal dengan istilah pepsin, di mana pepsin itu adalah suatu enzim yang bekerja sama dengan asam klorida dan dihasilkan oleh lambung untuk mencerna makanan. Nah, ulkus peptikum ini terjadi pada lapisan saluran cerna yang telah terpapar oleh asam dan enzim-enzim pencernaan tersebut, terutama pada lambung dan usus 12 jari. Nah, jadi penyebab utama ulkus peptikum itu adalah salah satunya adalah enzim pepsin.
Nah, ini tidak mungkin udah dibahas di Anpisman ya. Proses pembentukan patofisiologi ulkus peptikum itu secara ringkas saja dijelaskan bahwa dia kondisi normal di mana dia membantu pencernaan dengan produksi yang sesuai keperluan. Tapi dalam sekresi yang berlebihan menjadi lambung teriritasi. Walaupun sekresi asam lambungnya normal, tapi daya tahan mukosa lambungnya menjadi rendah. Nah, ulkus peptikum dapat terjadi pada mukosa gastroduodenal karena jaringan ini tidak dapat menahan kerja asam lambung yang berlebihan, yaitu HCl dan pepsin. Nah, kalau dia dalam kondisi berlebihan, itulah yang dapat menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan luka dan timbullah penyakit MAH. Jadi sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan penyebab dari ulkus peptikum itu ada 3. Pertama, peningkatan sekresi asam lambung. Kedua, mempertahankan mukosa yang tidak adekuat terhadap asam lambung. Dan terakhir itu karena infeksi Helicobacter pylori gram negatif. Nah, tujuan pengobatannya adalah yang pertama mengurangi sekresi asam lambung, itulah biasanya obat MAH. Kemudian menetralkan asam lambung juga obat MAH. Kemudian menyediakan obat-obat yang melindungi mukosa lambung, biasanya itu berbentuk enzim atau sukralpat. Kemudian mengobati infeksi Helicobacter pylori, ini biasanya berkaitan dengan antibiotik. Apa saja obat-obatnya? Yang pertama itu antasida. Nah, antasida ini adalah obat yang sering sekali kita gunakan, di mana dia mekanisme kerjanya adalah menetralkan asam lambung dengan mengikat asam lambung dan meningkatkan ketahanan mukosa lambung. Di mana cara kerjanya adalah pada antasida itu ada kandungan MgOH2 dan AlOH3. Ya. Nah, jadi ketika kita meminum obat antasida, di dalam lambung itu kan ada kandungan HCl. Ya. Nah, jadi HCl ini kalau ditambah dengan MgOH yang ada dari antasida, dia akan pecah membentuk MgCl2 dan 2H2O. Di mana jika HCl ini sudah dipecah, maka asam tidak akan terbentuk lagi karena H pada Cl itu diambil OH pada Mg sehingga menjadi H2O atau air yang kita kenal dengan air. Kalau air itu kan, ion air itu kan bersifat netral. Nah, sehingga kalau ada obat antasida kita minum dengan kandungan Mg dan AlOH3 dan MgOH2, dia itulah yang akan menyerang HCl yang ada dalam perut, sehingga hal tersebut dapat menetralkan asam lambung. Nah, kenapa harus ada Mg, harus ada Al? Kenapa enggak Mg saja? Kenapa enggak Al saja? Karena Mg itu ada efek sampingnya dan Al juga ada efek sampingnya, sehingga kalau mereka dikombinasi efek sampingnya bisa jadi hilang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa efek samping dari Mg bisa menyebabkan diare, sedangkan efek samping dari Al itu menyebabkan konstipasi. Sehingga kalau kita gabungkan dalam obat MAH, dia akan memperkecil efek samping yang tidak kita inginkan setelah mengkonsumsi obat antasida. Jadi paham ya, kenapa harus ada Mg, kenapa harus ada Al dalam antasida, kenapa digabung? Ya karena mereka bekerja saling menutupi kekurangan. Jadi kalau seandainya Mg saja, ditakutkan pasien yang mengkonsumsi obatnya menjadi tidak nyaman karena dapat menyebabkan diare. Dan kalau Al saja menyebabkan susah BAB. Sehingga dengan adanya kombinasi diharapkan nilai OH di sini itu ada semakin banyak dan dapat mengikat nilai H+ pada HCl, sehingga bisa mengurangi kadar asam pada lambung dan menjadi H2O atau netral. Itu mekanisme kerja antasida ya. Kemudian yang kedua itu ada
antagonis reseptor H2. Nah, di sini dia bekerja dengan mengurangi sekresi asam lambung dengan menghambat ikatan antara histamin dengan reseptornya atau H2 reseptor. Contoh obatnya adalah ranitidin, simetidin, famotidin, dan nizatidin. Biasanya ini obat yang digunakan untuk pasien yang stres ulcer, atau ketika kita masuk rumah sakit, obat yang pertama dikasih itu adalah ranitidin. Itu kalau kita masuk rumah sakit itu namanya kondisi stres ulcer. Nah, kemudian kalau kita makan seafood terus sakit perut, langsung diare, nah itu kalau gangguannya ke pencernaan, itu yang diminum adalah ranitidin karena dia juga merupakan obat antihistamin tapi untuk lambung ya. Kemudian yang selanjutnya obat penetral asam lambung itu adalah pompa proton, di mana dia bekerja menghambat enzim K+H+ATPase sehingga hanya tidak dihasilkan lagi yang bisa memicu asam pada lambung. Jadi dia memiliki enzim K+H+ATPase. Nah, kalau ini dihambat kerjanya, maka H+ tidak akan dihasilkan di sel parietal lambung. Jadi dia menghambat keluarnya H, di mana H ini adalah asam yang menyebabkan lambung itu menjadi naik atau mah. Nah, itu mekanisme kerja pompa proton. Yang ingat ya, dia memiliki enzim yang berperan untuk menghambat keluarnya H+ atau asam dari sel parietal lambung. Contoh obatnya adalah omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. Dan digunakan saat perut kosong agar hasilnya lebih optimal. Kenapa ditunggu saat perut kosong? Karena pada kondisi perut kosong itu asam lambung lagi meningkat sehingga kerjanya bisa lebih optimal. Kemudian obat lainnya itu adalah misoprostol atau risosprostol. Namun obat ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena dia memiliki efek samping dapat menggugurkan kandungan. Sehingga obat ini sekarang tidak digunakan untuk mengatasi penyakit MAH. Ya, dia bekerja mekanisme kerjanya adalah menghambat sekresi asam lambung dan menaikkan proteksi mukosa lambung dan bikarbonat. Efek sitoprotektif. Jadi itu adalah mekanisme kerja dari prostaglandin. Kemudian obat pelindung mukosa. Jadi dia ini adalah obat untuk tukak lambung. Kalau lambungnya sudah mengalami luka, itu biasanya orang akan memberikan obat pelindung mukosa. Jadi dia berikatan dengan jaringan yang mengalami tukak atau luka, membentuk lapisan pelindung sehingga jadi serangan dari pepsin dan HCl dapat kurangi. Nah, contoh obatnya adalah sukralfat dan bismut koloidal. Namun yang paling umum kita gunakan itu adalah sukralfat. Jadi sukralfat itu bukan menetralkan asam lambung ya, tapi dia bekerja menutupi luka atau tukak yang terbentuk dari asam lambung tersebut, sehingga terbentuklah regenerasi sel yang baru. Nah, yang terakhir, kalau seandainya penyebabnya adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori, maka obatnya adalah antibiotik, yaitu amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tetracycline, dan penggunaan kombinasi dengan obat omeprazol atau obat lainnya. Nah, zat pembantu biasanya yang digunakan untuk sediaan lambung itu ada zat pembantu. Kita sering ketemu pada obat MAH itu ada namanya simeticon. Nah, jadi simeticon ini berperan untuk mengurangi gas CO2 sehingga ketika kita MAH itu kan biasanya rasanya masuk angin, rasanya kembung, tidak enak, mudah sendawa. Nah, itulah makanya setiap obat MAH coba kalian beli Promah. Itu kalau ada obat antasida biasanya di bawahnya ada simeticon. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi begah pada kondisi kita MAH atau masuk angin atau kembung atau istilahnya. Nah, itu namanya zat pembantu dalam sediaan obat
penurun asam lambung, mengurangi asam lambung. Nah, selanjutnya kita masuk ke obat saluran cerna berikutnya adalah obat antispasmodik. Ini antikolinergik atau kita kenal untuk mengurangi kejang pada otot perut. Nah, jadi dia berperan sebagai relaksan otot perut sehingga mengurangi spasme usus. Nah, contoh obatnya adalah hyosin, clidinium, mebeferin, dan papaverin. Ini adalah contoh-contoh obatnya. Kemudian obat digestan, di mana obat ini membantu proses berisi enzim-enzim atau campurannya yang berguna untuk memperbaiki fungsi pencernaan, bermanfaat pada defisiensi satu atau lebih zat yang berfungsi mencerna makanan. Jadi dia hanya enzim-enzim yang memperbaiki fungsi dari pencernaan. Ini biasanya diberikan pada anak-anak kecil kalau dia mengalami gangguan pencernaan. Satu contoh obatnya yaitu obat yang bekerja pada kandung empedu. Terdiri dari asam empedu, asam kolat, asam kenodeoksilat, serta kolesterol dan fosfolipid. Berperan pencernaan absorpsi lemak, membantu proses emulsifikasi, absorpsi lemak, mempertinggi daya kerja lipase, membantu proses absorpsi vitamin yang larut dalam lemak atau AD. Itu digestan. Kemudian enzim pencernaan yang berikutnya contohnya lagi adalah asam klorida, di mana dia berfungsi mengubah pepsinogen yang dihasilkan selaput lambung menjadi pepsin, membuat suasana lambung yang asam dan mempermudah mengurai protein menjadi peptida, membantu proses absorpsi dan penyerapan garam, kalsium, dan besi, membantu merangsang mengeluarkan getah lambung, pankreas, dan hati. Kemudian ada enzim lambung, ada enzim pankreas. Nah, di mana semua enzim ini dia hanya membantu memperbaiki kerja dari lambung tersebut, ya, saluran cerna. Nah, kemudian obat saluran cerna berikutnya itu adalah laksatif atau pencahar, di mana dia mengatasi orang susah BAB. Mekanisme kerjanya adalah merangsang susunan saraf otonom parasimpatis agar usus mengadakan gerakan peristaltik dan mendorong isinya keluar. Jadi dia mekanisme kerjanya adalah meningkatkan gerakan peristaltik pada usus sehingga akan mempermudah kita untuk BAB. Nah, jadi kalau obat pencahar itu digunakan untuk orang berpenyakit konstipasi atau susah BAB, ya. Nah, jadi mekanisme kerja obatnya itu ada di 3 jenis, yaitu pertama menstimulasi usus, tadi meningkatkan peristaltik usus, menambah volume atau menambah volume dari yang akan dikeluarkan sehingga dia akan lebih terdorong untuk keluar, dan terakhir sebagai pelicin atau pelunak feses. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang sebagai stimulan usus ini yang bekerja meningkatkan kontraksi usus, sehingga kalau kontraksi ususnya meningkat maka itu akan mempermudah kita mengeluarkan BAB. Contohnya contoh kondisi kontraksi usus kita meningkat itu pada saat kita mendadak disuruh dosen maju ke depan misalnya. Nah, itu kan membuat kita mules perut kita itu. Kalau kita lagi grogi, kalau kita lagi stres tiba-tiba kaget gitu kan. Nah, itu kan membuat perut kita sakit, pengen ke belakang, pengen BAB. Nah, itu adalah kondisi di mana kontraksi usus kita sedang meningkatnya. Jadi itu membuat rasa nyeri, sakit perutnya itu sangat tinggi. Nah, itu adalah stimulan usus, sehingga obat pencahar yang ini bekerja dengan menstimulasi usus tersebut. Contoh obatnya adalah bisakodil, atau yang kita contohkan kita beli sehari-hari itu adalah dulkolak. Kemudian obat penambah volume ini bekerja menahan cairan pada usus secara osmosis, sehingga jadi dia bekerja cairan usus yang seharusnya keluar dia tahan, sehingga
ya BAB yang harusnya keras menjadi lunak karena cairan akan meningkat di sana. Nah, itu maksudnya penambah volume. Jadi kalau cairan sudah meningkat di sana, maka kita akan mempermudah kita mengeluarkan BAB. Contohnya garam Inggris, natrium fosfat dan lain-lain. Bisa juga contohnya agar-agar, CMC, ya. Kemudian obat sebagai pelicin ini biasanya obat-obat berbentuk minyak-minyak mineral di mana dia berperan melunakkan feses dan melicinkan jalannya keluarnya defekasi. Ini biasanya berbentuk minyak-minyak mineral atau suppositoria gliserin sehingga kita akan lebih mudah mengeluarkan BAB karena sudah licin, tadi ada minyak-minyaknya. Itu untuk laksatif. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang obat saluran cerna. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pada grup diskusi dan berikut adalah tugasnya. Jadi tugasnya adalah membuat contoh obat dan nama paten obat minimal 3 dari obat yang Ibu sebutkan yang sudah dijelaskan, kan baru laksatif nih dijelaskan, masih ada yang lain-lain. Sini ya, bentar ya, kita buka dulu. Nah, di sini kan ada lagi emetik, diare, kolagoga, dan hepatoprotector. Ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sampai di sana buatlah 3 dari nama sebentar. Buatlah 3 nama paten. Ini enggak usah 3, ini 10 nama paten dari obat-obat yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian jelaskan per obat itu ada indikasi, ada dosis. Oh iya, ada indikasi dosis ya, 5 aja. Oke, ada 5 obat dari misalnya seperti antasida. Antasida itu kan contoh obat patennya itu obat paten atau obat yang beredar di pasaran ya. Beredar di pasaran. Nah, jadi contohnya adalah obat ulcus pepticum. Yang pertama itu antasida. Antasida itu ada Proma. Nah, itu adalah salah satu obat yang beredar di pasaran. Nanti kalian sebutkan yang lain dan buatlah indikasi, dosis dan cara penggunaan serta kontraindikasi dan lain-lain sampai ke interaksinya kalau ada. Ya, itu adalah tugasnya dan dikumpulkan paling lama besok paginya jam 5. Enggak terlalu lama, jam 5, jam 8 pagi besoknya. Oke ya, jam 8 pagi besok. Jadi itu adalah tugasnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.